Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kemarin kita sudah sebutkan sedikit bahwa hari ini tanggal 14 Juli tahun 2020 adalah bulan purnama di Capricorn. Dan kalau kita lihat pukul 12 yang waktu Indonesia bagian barat itu bulan sudah berada di 27 derajat 59 menit. Conjunction sempurna, hampir sempurna, sedikit melewati dari Pluto retro di 27 derajat 29 menit. Dan pada pukul 12 yang ini matahari sudah ditinggal karena dia masih di 21 derajat 46 menit. Karena tepatnya ketika derajatnya sama itu terjadi pada pukul 1 lebih sekian dini hari. Hari ini juga tanggal 14 Juli. Dan saya udah pernah cerita ya, entah kenapa setiap kali ada bulan baru atau bulan purnama, itu yang namanya transit dengan planet lain yang tiba-tiba persis pas di derajat yang sama tuh selalu ada. Ya puji Tuhan lah, artinya memang saya juga nggak tahu kenapa, jadi selalu setiap bulan purnama. Jadi kan walau sebenarnya kan perjalanan bulan purnama, bulan baru itu kan hanya dua variabel, matahari dan bulan, but somehow they are never alone gitu, bahkan berdua aja nggak pernah alone. Dan pada saat ini adalah ketika bulan conjunction juga dengan Pluto, dan itu signifikator yang besar juga bahwa pada saat ini emosi kita sedang intens banget, karena Pluto bicara tentang intensitas, tentang transformasi, yang lebih penting lagi transformasi. Ada perubahan besar yang tengah berlangsung. Dan kalau kita lihat Pluto itu kan sebenarnya sudah membawa perubahan yang begitu besar, apalagi di tahun 2020-2021 ya. Itu ketika Jupiter, Pluto, Saturnus itu conjunction, that's a very big deal. Dan memang kita sudah melewati a very big deal juga di tahun-tahun tersebut kemarin, mengubah kebiasaan penduduk dunia ya, intinya seperti itu. Dan pada saat ini ketika bulan mengaktifasi Pluto yang oposisi dengan matahari, itu menunjukkan bahwa ada transformasi yang kita sudah bisa mulai melihat, karena mataharinya itu memberi penerangan yang jelas gitu. Jadi artinya yang tadinya transformasinya itu masih kita bisa rasakan, tetapi kita tidak bisa memberi penjelasan yang gamblang, maka sebenarnya ini adalah saat ketika kita sudah mulai bisa bercerita sesuatu tentang transformasi tersebut. Transformasi itu adalah perubahan dari satu titik ke titik lain. Dan karena dia ada di Capricorn, maka ini ada kaitannya dengan status. Biasanya Capricorn ini energi kolektifnya adalah tentang pekerjaan. Jadi kalau memang resonate, ini sebenarnya adalah transformasi, perubahan atau transisi dari satu titik di dalam pekerjaan atau karir kita atau status kita ke status atau karir yang berbeda. Dan status itu setiap orang beda ya. Memang kalau kita lihat energi utama status, biasanya apalagi di zaman sekarang, status itu ada kaitannya dengan titel pendidikan, titel kita sebagai master atau apa gitu ya. Itu bisa tidak hanya pendidikan, juga tentang pekerjaan kita, karena kamu biasanya kalau ditanya tentang diri kita kan kerja di mana, profesinya apa, itu adalah tentang status, itu Capricorn. Dan buat beberapa kan memang bukan masalah pekerjaan aja, buat beberapa adalah status sosial gitu ya. Saya bagian dari keluarga ini, saya adalah kaum priayi misalnya seperti itu, atau apapun ya. Atau saya adalah suami atau istri dari, saya adalah ketua dari. Jadi ada yang memberi label di kita, dan itu yang sedang transformasi sekarang. Nah, matahari kan
juga conjunction dengan Merkurius dan membuat trine dan sextile dengan South Node dan North Node. Dan North Node itu juga conjunction dengan Uranus, sehingga ini jelas sekali bahwa kita berada dalam transisi terkait dengan status atau pekerjaan atau karir, di mana kita sudah mampu mengatakannya dan kita sudah bisa melihat titik dot ya, connecting the dot dari masa lalu dan pengalaman kita masa lalu untuk ke depan. Memang kita sadar bahwa yang namanya masa depan itu tidak ada yang pasti, namanya juga masa depan. Itu adalah forecasting selalu ada kesempatan untuk salah, tetapi kita juga paham bahwa perubahan yang terjadi itu memang satu hal yang kita dapat dengan sepenuh hati menerima itu sebagai bagian dari perjalanan karir kita. Ini yang digambarkan. Nah, sementara itu kalau garis merah yang tampak di sini masih Venus yang square dengan Neptunus serta Lilith yang square dengan Jupiter. Lilith Jupiter itu adalah konflik antara dua pihak, maskulin dan feminin, jadi battles between sexes atau persaingan yang sebenarnya jauh lebih baik kalau kerjasama, but somehow for some reason ada persaingan yang tidak sehat. Kalau Venus yang square dengan Neptunus ini menunjukkan kalau ada tarikan antara kita butuh untuk memfokuskan pada keseharian, tetapi kita juga sebagian dari hati kita sangat peduli dengan beyond apa yang kita lihat. Jadi kayak antara practical thing dengan filosofis ya, seperti itu, karena tempatnya ada di Pisces, dan ini adalah saat yang tepat kan ketika kita punya konflik di dalam diri, itu biasanya memunculkan banyak sekali ide sehingga kreativitas kita juga bisa memuncak pada saat ini. Itu yang saya lihat. Nah saya ingin kembali lagi ke full moon in Capricorn dan apa yang menjadi arti dari ini adalah the end of tough cycle approaches. Kalau dibaca di sini, kalau mau dibaca lebih itu silahkan di post. Nah, di sini sebenarnya bercerita tentang ini adalah waktunya untuk kita berubah atau berganti pekerjaan. Ya, this card can be a strong sign to make an exit. Ya, this card also asks you to consider how ambitious you are and whether you're prepared to pull out all the stops to make your professional dreams come true without being ruthless. Jadi ini sebenarnya cantik sekali ketika kita menyadari bahwa kita punya ambisi. Ambisi itu kalau di masyarakat kita seolah-olah adalah hal yang negatif. Kalau saya sendiri melihat ambisi adalah hal yang sangat positif karena dia menggerakkan saya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Nah, keseimbangan itu diperoleh ketika kita fokus pada tujuan, punya ambisi, tetapi kita juga tahu batas-batasnya, batas etikanya itu kita tetap pegang. Dan ini selalu dikembalikan with a love question. This card can be a call to face reality. Whatever situation you are asking about, making a plan will help. Ya, jadi ini memang saatnya membuat perencanaan, dan entah mengapa semesta seperti sudah bercerita tentang hal itu tanpa melihat apa yang tertulis di sini ya, karena tadi cerita South Node, North Node lah, tentang Uranus, tentang Venus ya. If your personal life is trouble, prioritize it more. Jadi ini adalah pada saat kita kalau punya masalah yang kita hadapi dan itu terkait dengan diri kita, karir kita, maka ini seperti meminta kita untuk memfokuskan pada masalah kita. Ya, Capricorn itu sepertinya ambisius ya, karena memang itu adalah termasuk karakteristiknya Capricorn, ambisius, buat beberapa sangat controlling ya, micromanage. Itu saya sebutkan sengaja, saya ambil ekstrim satunya.
Tetapi dengan sikap seperti itu, dia bisa melakukan the impossible. Kenapa? Karena dia mengeluarkan semua potensi yang ada. Bahkan kadang-kadang overachiever, but it's okay ya. Itu gunanya ambisi. Dan saya selalu melihat hal positif ambisi selama tidak bertentangan dengan etika. Dan kalau kita lihat di penggambaran ini adalah kita menceritakan kepada dunia dengan cara yang mudah diterima ataupun ke khalayak ramai tentang apa yang menjadi cita-cita kita. Ya. Jadi somehow make sense banget. Kalau dari kartu yang sudah saya ambil, pertama ini adalah first step. Breaking down this problem into tiny pieces makes it easy to take the first step. Jadi ini adalah salah satu kunci dari kerja saya. Saya sering dapat pekerjaan yang sukar. Jadi kalau ada kerjaan yang impossible, biasanya saya suka dikasih tugas tersebut ya di satu institusi. Dan saya belajar dari guru tanda petik atasan saya, ya guru dan atasan saya, itu kunci dari kemampuan kita mengerjakan the impossible tanda petik, itu adalah kemampuan kita untuk breakdown satu tugas besar menjadi tugas yang kecil. Ketika kita mampu membreakdown tugas-tugas tersebut menjadi pieces, ya tugas-tugas kecil, maka pertama kita bisa delegasi, kita bisa mengumpulkan orang-orang yang tepat untuk pekerjaan-pekerjaan khusus. Atau kita bisa membagi waktu kita sehingga kita manageable. Oh, yang ini bagian pertama, ini bagian kedua. Dan itu adalah kunci dari kesuksesan kita sebagai manajer. Dan ini semua energinya Capricorn. Take it. Ketika kita mampu membreakdown tugas besar menjadi tugas kecil, langkah kita tuh tidak seperti loncat, tetapi langkah yang biasa. Karena setiap langkah kita tahu, oh kita udah sampai di sini, oh kita tinggal melakukan ini. Dan kesadaran kita tentang berada di mana kita di dalam perjalanan kita, itu mengurangi tingkat stres kita. Itu menurut saya. Oke. Kemudian getaway ini, Oracle, coming into power ya, dan ini termasuk salah satu cara kita mengambil power dari kemampuan kita adalah membagi tugas menjadi kecil-kecil. I step into my power boldly and confidently. Ya, jadi kalau kita melihat tugas begitu berat kan kita jadi ciut, kita nggak percaya diri. Kalau kita tahu persis bahwa ini semua ada tahapnya, ini langkah demi langkah kita sadari bahwa ini sampai menuju ke sana itu ada caranya. Ya, kita teruskan. I step into my power boldly and confidently. You have been gathering your inner forces and are coming into your own strengths. Assume your power. Accept the vibrant truth that all you need is already within you. It is safe to own your deepest inner gifts. Jadi ini ya tadi transformasi atau transisi terkait dengan pekerjaan. Saya ambil satu aja, pekerjaan, karir. Dan ini kita akan dilihat sebagai hal yang positif kalau kita percaya diri. Dan kita percaya diri itu bukan bluffing ya, tetapi kita tahu persis apa yang kita kerjakan. Dan ini adalah energi buat banyak orang pada saat ini. Mudah-mudahan itu yang terjadi pada kita. But somehow dari 5 ini saya tadi udah sempat melihat ya, ini bercerita sebaliknya. Ini current situationnya adalah conflict and defeat. Salah. Kita kayak punya masalah besar dan kita sedang berjalan ke arah yang tidak naik, justru turun. Ya, current situation sepertinya begitu. Kita expecting bahwa kita mengerjakan semua itu dengan begitu baik sehingga kita mendapatkan recognition dan reward. Ya, kita dikenal karena kemampuan kita. Tapi ini kan hanya expecting. Yang kita peroleh adalah destiny. Jadi kalau menurut saya, yang namanya perubahan karir itu kadang-kadang ditunjukkan. Jadi kalau kita mau berubah, itu kan mau nggak mau kan harus ada alasan kita harus berubah. Dan alasan yang paling mudah kita berubah adalah kekecewaan. Jadi kalau saya melihat ini adalah ketika kita mengalami kekecewaan pada saat ini, barangkali itu adalah pertanda buat kita melihat mungkin ada pilihan lain.
ya, bahwa di satu tempat kita tidak menerima penghargaan, barangkali di tempat lain kita akan menerima penghargaan lebih, karena ini seperti semesta memberi jalan pada kita untuk melihat ada kesempatan lain. Ini advice-nya adalah awareness, ya. Penggambarannya adalah discard one reminder that you are already possess all your tools to guide and direct you in life. Again, semuanya ceritanya sama. Jadi kitanya aware, kitanya sadar bahwa ini adalah perjalanan, bahwa perjalanan yang udah disiapkan untuk kita itu lebih rumit daripada yang kita bisa bayangkan. Dan jika pada saat ini adalah saat untuk rest and rejuvenate, ambil kesempatan ini. Barangkali juga ini kan bacaan harian, ya, barangkali kemarin kita nge-push banget sampai nggak tidur gitu, ya. Saya sih ngerasanya begitu, sampai nggak tidur selama mungkin 2-3 hari terakhir. Barangkali ini adalah kesempatan untuk kita mengambil cuti atau istirahat. Oke, saya langsung lihat The Magician sebagai saran. Personal power hampir sama dengan tadi, intention with resourcefulness. Jadi ini kayak diingatkan berkali-kali lebih dari satu kartu tadi, kekuatan itu ada di dalam diri kita. Jadi ini kayaknya kesempatan kita untuk memaksimalkan apa yang menjadi kemampuan kita. Anyway, kita lihat kartu sekelilingnya tidak terlalu cantik, ya. Kita lihat coercion, silent treatment. Jadi barangkali kita berada di dalam konflik sekarang, atau kita tidak berada di tempat paling nyaman. Challenge-nya adalah avoidant behavior, running away. Challenge-nya adalah kalau kita nggak nyaman di satu tempat, kita kan rasanya kepengen melakukan hal yang lain. Enough is enough gitu, ya. Tapi di sini pesannya atau sarannya adalah kita melihat kemampuan diri kita. Jadi sebenarnya it doesn't matter apakah kita memutuskan untuk keluar atau tidak. Yang harus kita ambil energinya hari ini adalah kita percaya diri bahwa kita bisa, bahwa kesukaran di masa lalu itu adalah pelajaran buat kita menjadi a tough person, orang yang kuat, orang yang gak gampang meleot gitu, ya, orang yang gak gampang melempem. Kalau kita ketampar, itu bukan berarti kita jatuh terguling-guling dan kita nangis terseduh-seduh, beker-beker, kita gak bisa ngapa-ngapain. No, that's not me. No, that's not me. Oke, tapi di sini outcome-nya adalah kita merasa sendiri, ya. Jadi mungkin energi yang saya ceritakan barusan, that's not me. Kalau saya ketampar, saya nggak akan jatuh. No way possible. Saya tidak akan menunjukkan bahwa saya kalah. Saya mungkin tersingkir, tapi justru lihat aja beberapa saat lagi siapa yang di atas. Itu barangkali juga pengalaman pribadi saya, ya. Seringkali saya juga merasa tersingkirkan. Seringkali, not that sering, tapi ada beberapa kali saya mengalami hal tersebut. And look where I am now, ya, dalam hal karir. Saya nggak pernah kalah sebetulnya, tapi ada satu saat saya merasa kalah, saya merasa defeated, ya, seperti ini. Dan pada saat saya merasa defeated, somehow pada saat itu saya merasa stres dan depresi. Tetapi karena sudah beberapa kali merasakan, maka saya merasa bahwa pengalaman saya terdepak dari satu tempat itu kayak ngasih pertanda buat saya, kayaknya kamu ada tempat yang lebih bagus, ada destiny lain yang sedang menunggu. Jadi itu yang saya lihat, dan entah kenapa saya cerita tentang diri pribadi saya, karena buat saya tadi pesannya itu begitu real. Ambil hanya jika resonate. Sorry kalau ternyata hari ini saya banyak cerita tentang diri saya, dan bukan bermaksud mau menyombongkan or something like that. No, saya hanya mencoba memahami pesan ini dari mata saya. Death is simply another step on the eternal journey of your spirit again. Ini adalah energinya bulan yang conjunction dengan Pluto, bahwa transisi, transformasi, perubahan itu terjadi, dan itu hanya perubahan dari satu langkah ke langkah lain, dan langkah-langkah itu
itu sepanjang masa, tidak hanya ketika kita masih bernapas. Karena perjalanan itu ternyata bukan hanya perjalanan jiwa kita, soul kita ketika hidup di dalam badan, tetapi juga perjalanan spirit kita ketika kita sudah tidak punya badan fisik lagi. Itu yang tergambar di sini. Pesannya sangat konsisten menurut saya. Ambil hanya jika resonate. Wanita Indrasari di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.